Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini, karena kita mau membahas pada bulan K3 ini ya Iya. Pak ya, masih berada di bulan K3 atau bulan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini nanti akan mencoba membahas tentang apa saja sih terkait dengan K3 rumah sakit ya, terutama ini bersama saya narasumber kita yang luar biasa ini ya. Beliau adalah seorang ketua komite K3 Rumah Sakit dan juga sekretaris K3RS Nasional. Beliau adalah Bapak Wahid Dahirin, SKM Mkes. Iya. Bapak Wahid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Baik, bertemu di Ngopi Sehat. nggak bisa. Pak Wahid, saya ucapkan dulu terima kasih karena sudah berkenan hadir di studio narasi. Terima kasih kembali lagi Bu Sofi. Nggih. Semoga kita bisa bermanfaat fituatilah untuk semuanya ya. Ya, Amin. gitu ya. Karena sebaik-baik orang adalah Yang bermanfaat yang bermanfaat. untuk sesama. Nggih, betul sekali. Baik para sahabat sehat, dan di hari ini tepat ya tanggal 7 Maret ini hari yang spesial ya Oh. bagi narasumber kita ya. Ya. Karena ini tepat hari ini beliau berulang tahun. Iya, terima kasih. Ada hari lahirnya ya Bapak Amin ya. ya. 7 Barakallahu Maret. fi umrik gitu ya. Amin, barakallah. Terima kasih. Berarti ini waktu ini spesial banget ya Bapak ya. Iya. Pas di ulang tahun, pas kita siaran gitu. Oke. Insya Allah akan termemoris ya sepanjang usia ya. Siap. Baik, berbicara terkait dengan K3 Rumah Sakit sendiri Pak Wahid ini ya. Ini bagaimana sih pandangan secara perspektif untuk K3RS ini terhadap produktivitas kerja terutama di rumah sakit? Oke. Bisa dijelaskan Bapak, monggo? Ya, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang produktivitas dalam perspektif K3RS, kita mungkin mulai dulu dari apa itu produktivitas nggih. Produktivitas itu adalah perbandingan antara output dan input yang bisa menghasilkan goal, tujuan dari sebuah perusahaan itu sendiri. Iya, tapi produktivitas ini itu kan bisa dilakukan kalkulasi asalkan ada indikator yang jelas ya. Saya analogikan K3 ini sebenarnya kan tidak hanya di rumah sakit ya, tapi di awal K3 itu kan secara nasional. Nah, di mana di perusahaan itu diperlukan yang namanya suatu capaian produktivitas. Kalau contoh di perusahaan mungkin lebih mudah ya. Produktivitasnya misalkan dalam satu hari mungkin 100 produk barang jasa sepatu ya. Ya, itu mungkin bisa dihitung lebih mudah. Tetapi dengan perhitungan produktivitas yang sederhana ya. Tetapi kalau di rumah sakit bisa menghitung itu dengan produktivitas yang komprehensif, lebih detail mulai dari unit-unit yang ada. Tetapi mari kita lihat produktivitas dulu di rumah sakit ya. Kita bisa melihat output yang ada di IGD ya, ataupun lebih tepat dan lebih enaknya dalam mencontohkan mungkin output dalam satu polispesialis gitu ya. Misalkan di satu polispesialis penyakit dalam, output atau target yang ingin dicapai rumah sakit mungkin melayani 100 pasien dalam sehari gitu ya. 100 pasien dalam sehari dibandingkan dengan input. Input itu apa? Itu semacam unit cost ya. Unit cost adalah rincian pengeluaran biaya per item, mulai dari biaya SDM atau tenaga kerja, terus dari biaya kelistrikan ya, terus biaya bahan baku yang lainnya yang diperlukan dalam satu siklus untuk satu pekerjaan menghasilkan produktivitas yang diinginkan, yaitu 100 pelayanan kepada pasien ya. Nah, misalkan produktivitas di bulan pertama dengan satu siklus dokter spesialis penyakit dalam di satu poli itu menghasilkan 75 layanan pasien ya dalam satu hari. Artinya di situ ada 0,75 atau kalau desimal itu di persentase bagian dari 100, berarti 75% produktivitas dokter itu bersama SDM yang lain
inputnya ya. Jadi outputnya 75 pasien, tetapi inputnya ada biaya yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja, listrik dan sebagainya, berarti produktivitasnya adalah 75%, gitu ya. Nah, itu bisa dibandingkan di bulan berikutnya. Jika dalam bulan berikutnya seorang dokter dengan perawat, dengan tenaga yang lain yang ada di situ bisa menghasilkan 125 pasien dalam satu siklus pemeriksaan, artinya bulan pertama dan bulan kedua ada kenaikan produktivitas ya. Jadi ya dari 125 dibagi 100 ya 0,125 atau 125% ada kenaikan produktivitas. Lah, permasalahannya begini dalam perspektif KTGRS. Kenaikan produktivitas ini akan bisa jalan apabila semua stakeholder yang ada, mulai dari SDM, mulai dari sarana prasarananya mendukung. Selamat, lancar ya. Saya contohkan. Di dalam siklus pemeriksaan di polispesialis, ketika dokternya sehat, tetapi ada perawat yang melayani tidak sehat, tidak aman, karena mungkin perawat itu terkena HAIS ya, Head Associated Infection. Itu dulu biasa disebut dengan infeksi nosokomial ya. Jadi sebuah penyakit atau sakit yang didapat dari aktivitas di dalam rumah sakit yang sebelumnya karyawan tersebut tidak pernah punya riwayat sakit tersebut. Itu ya. Artinya itu infeksi nosokomial atau healthcare associated infection. Oke. Ketika salah satu perawat itu menjadi input, itu kok sakit, maka akan ada hari kerja yang hilang ya. Hari kerja yang hilang sehingga rumah sakit dirugikan. Dalam hal ini apa? Karena akan membiayai perawat yang sakit tersebut. Ada hari yang hilang, ada biaya-biaya yang harus ditimbulkan ya. Ya, untuk mengganti. Untuk mengganti. Lah, Makanya. otomatis perbandingan output dan inputnya akan berbeda. Meskipun 0, sekian selisihnya, maka produktivitasnya pasti akan berbeda. Menurun. Begitu. Lah, itulah produktivitas. Nah, dari perspektif K3, maka ada banyak program-program yang harus dilaksanakan, Bu, agar semua karyawan bekerja dengan selamat dan sehat. Itu perspektif K3RS dalam produktivitas, nggih. Gitu, Bu Sofi. Iya, begitu para sahabat ya. Jadi semakin baik penerapan dari K3 rumah sakit, maka akan berimbas kepada produktivitas kerja ya. Semakin baik, maka produktivitasnya juga akan meningkat. Seperti itu. Jadi sangat ini sekali ya, sangat berhubungan dan balance gitu. Nah, secara implementasinya sendiri untuk ini kita sebut K3RS ini kan keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Nah, secara implementasinya dari segi keselamatan sendiri maupun dari kesehatan sendiri itu seperti apa ya? Ini Pak Wahid. Untuk implementasi K3RS atau keselamatan kesehatan kerja rumah sakit, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 66 tahun 2016 ya. Itu bahwa pengelola rumah sakit atau Fasiankes, Fasiankes banyak ya, ada praktek bidan mandiri, dokter dan sebagainya ya. Diwajibkan di Permenkes 66 2016 bahwa pengelola wajib untuk melakukan program atau budaya keselamatan kesehatan kerja. Nah, di situ maka harus ada tupoksi, harus ada struktur organisasi tersendiri di rumah sakit dalam hal keselamatan kesehatan kerja. Nah, di K3RS ada dua pokok ya yang bisa dikerjakan. Yang pertama keselamatan itu sendiri, yang kedua kesehatan. Kalau keselamatan kerja di rumah sakit, maka kami orang-orang K3RS membuat program yang namanya program keselamatan kerja. Di situ ada banyak sekali item-item ya, sesuai dengan regulasi yang ada. Bisa kita ketahui mulai dari bagaimana proteksi kebakaran ya. Mengapa proteksi kebakaran ini sangat diperlukan?
dan hubungannya dengan keselamatan kesehatan, Bu Sofi mungkin, bisa mengingat ya, dalam kurun 5 tahun belakangan ini, ada banyak sekali rumah sakit yang terbakar, ya. Ini saya, sesuai berita ya, berita Mhm. mulai dari Rumah Sakit Karyadi ya, yang paling Mhm. dekat-dekat kemarin itu terbakar ya. Terus Rumah Sakit Pertamina Pusat ya, Mmm. itu notabene mereka kan rumah sakit yang sudah, kelasnya mungkin sudah A ya, atau JSI mungkin ya. Itu masih terjadi kebakaran. Bahkan Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung juga terbakar. Bahkan tidak hanya rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di Banyuwangi, di Tuban ya, itu di Jakarta Pusat juga, bahkan di dekat, di Dinas Kesehatan Kota di Iya. Jakarta itu terbakar itu gudangnya, gudang Mmm. farmasinya. Artinya apa? Program keselamatan ini sangat jelas. Karena mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa program K3 itu menghabiskan anggaran ya. Program K3 itu suatu program apa yang tidak begitu penting ya. Sih nggak penting amat. Iya, tidak ada pentingnya amat. Angga Tetapi kalau kita lihat data yang ada 5 tahun belakangan, banyak rumah sakit yang terbakar dan itu ada beritanya ya. Nggih. Bisa dilihat di mass media atau berita online, banyak sekali beritanya kebakaran Fasiankes ya. Nah, proteksi kebakaran ini ada 2 hal ya, ada proteksi pasif dan proteksi, aktif ya. Kalau yang proteksi aktif, Mhm. mungkin Bu Sofi bisa semuanya udah tahu kalau jalan-jalan di rumah sakit gitu ya. Nggih. Proteksi aktif mulai dari apa, adanya hidran ya. Hydran. Hidran itu sebuah sistem ya, Sirine teknologi ya? bukan bukan. Bukan ya? Hidran itu, semacam pompa berkekuatan tinggi, Mhm. Kalau jika ngambilnya dari, sumber air yang Mhm. memenuhi Mhm. dan itu bisa dibuat untuk memadamkan api dengan, resiko sedang ya, bahkan tinggi sebagai pertolongan pertama. Karena nggak mungkin rumah sakit bisa memadamkan api dengan resiko yang tinggi ya. Mmm. Maka ada grading Mhm. resiko kebakaran di rumah sakit itu mulai dari grading rendah, grading sedang, sama tinggi. Maka ada juga proteksi aktif itu menggunakan APAR yang umum dijumpai ya. Dijumpai di APAR ya. atau alat pemadam api ringan. Oke. Artinya ringan, mudah dijinjing ya. Itu ukurannya mulai dari 0,5 kilo sampai 5 kilo Dan ringan. semuanya orang bisa menyediakan ya? Ya, semua orang bisa menyediakan, mau Mhm. pilih yang mana. Mhm. Dan itu juga ada klasifikasinya ya, Mhm. klasifikasi mau memakai apa. Mhm. Misalkan kebakaran itu kan terbagi beberapa klasifikasi ya. Kebakaran yang dari apa, bahan material biasa seperti kertas ya. Terus kebakaran yang spesifikasi logam ya. Itu ada spesifikasinya semuanya. Tetapi di era modern ini hampir semua zat-zat APAR yang terkandung di dalamnya itu bisa digunakan untuk semua klasifikasi kebakaran. Baik kebakaran yang bersumber dari cairan, contoh dari mungkin dari bahan bakar cair liquid ya, kayak apa, mungkin, gas ataupun, apa, bensin dan sebagainya. Itu bisa dipadamkan dengan, satu, APAR yang memang bisa digunakan untuk yang semuanya gitu ya. Terus selain proteksi aktif, ada pasif. Kalau pasif itu proteksi yang dibikin semenjak, awal renovasi ya, di mana dalam pembuatan sebuah rumah sakit itu diperlukan yang namanya, bahan dengan ketahanan terhadap api. Nah itu ada bahannya semua ya. Dan itu kalau memang diaplikasikan ada yang namanya, sandwich panel ya. Sandwich panel itu sebuah bangunan yang bisa tanpa IMB dan bisa digunakan dan itu tahan api ya. Itu contoh dari tahan api. Tapi kalau rumah sakit pasifnya ada yang namanya kompartenisasi ya, pemisahan gedung ya. Bagaimana gedung-gedung itu menggunakan bahan yang tidak mudah terbakar dengan, lapisan dinding tahan api Mhm. sehingga api tidak mudah menjalar. Maksudnya seperti itu.
Untuk yang program keselamatan ya AT masih banyak Bu Sofi. Nggih, Contohnya itu contohnya? ada lagi ya, yang paling mudah kita jumpai bagi orang-orang Fasiankes, apa itu, pengelolaan limbah. Limbah, Ada 2 ya pengelolaan limbah limbah di medis rumah ya? sakit, limbah Mhm cair mhm. dan limbah, padat. Mmm, Kalau limbah cair, biasa kita buat, IPAL ya, instalasi pengelolaan air limbah. Itu dengan, distribusinya itu menggunakan pipa-pipa tertutup sehingga cairan limbah yang notabene adalah cairan infeksius ini tidak terpapar, tidak terjamah, dan tidak menjadi penularan penyakit melalui, sampai penular ya? waterborne disease ya, penularan, penyakit dari air yang kotor, yang dibawa oleh vektor pembawa, Mhm. contohnya lalat ya, nyamuk, kecoa ya, itu vektor. Maka untuk mengantisipasi itu, biasanya di Fasiankes, khususnya rumah sakit ada program namanya pest control. Pest control ya? Ya, Kontrol ya? pest. Pes ya? Pest Oh, control itu sebuah mhm, program untuk membasmi vektor-vektor sektor yang yang merugikan, yang menimbulkan menimbulkan penyakit. mmm, Mulai dari mungkin apa tadi ya, ada nyamuk ya, mhm, kecoa, tikus, tikus ya, leptospirosis ya itu ya. nggih, Dia nanti apa, mhm, biasa bermain di air limbah, habis itu naik di ke mana makanan, ke nggih, mana ya, ke itu ya. tempat-tempat Ya, tersembunyi. terus lanjut untuk Mhm yang apa namanya, pengelolaan limbah padat, mhm ini yang paling penting ya, mhm mana di beberapa rumah sakit banyak kasus ya, mhm. adanya karyawan yang tertusuk jarum. Kalau mungkin keluarga pasien misalkan tertusuk jarum mungkin tidak lapor ya, artinya datanya tidak bisa terinput ya. Betul. Tapi yang jelas, untuk para karyawan yang apa, tertusuk jarum, itu adalah beberapa, dan itu dulu sebelum digalakkan adanya keselamatan kesehatan kerja, belum adanya PPI ya, Mhm, pencegahan infeksi ya. Itu masih banyak, para karyawan yang tertusuk. Misalkan mmm, ketika para karyawan mhm dirawat inap atau IGD, mhm, mereka tergesa-gesa, habis nginjek, terus mau dikembalikan lagi ditutup, tertusuk. tertusuk ya. Itu kan, Resiko resiko juga iya, tertular penyakit ya, resiko tertular mhm, penyakit ya. Nah itu dengan adanya program keselamatan kesehatan kerja, dalam hal ini kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan kerja, itu sangat, baik sekali untuk menjaga produktivitasnya karyawan tadi ya. dari segi itunya ya, Iya, keselamatannya iya, ya, apalagi dari mhm, sisi K3, limbah B3 yang infeksius tadi, mhm, limbah B3 yang tajam, dikelola, ditempatkan di tempat yang semestinya, di safety box ya, terus diatur tata kelolanya, diawasi dengan benar ya, sehingga tidak tercecer, tidak mengakibatkan kecelakaan kerja. mmm, Itu dari gitu, sisi dari itu, segi keselamatannya itu. keselamatan. Dari segi yang kesehatannya Oke, ini, ya. wah itu Sebenarnya mungkin masih banyak di oh masih keselamatan, tapi banyak waktunya ya, mungkin nggak habis ya. Kalau dari sisi oke, kesehatan, mhm itu, ada 2 hal pokok, Bu mhm Sofi. Yang pertama itu mhm, yang pertama, diikutkan program JKN ya, program JKN, Jaminan Kesehatan kesehatan Nasional, nasional, maka otomatis saya kira itu sudah semuanya ya, sudah meng-cover ya, perusahaannya meng-cover heeh, bahwa semua karyawan itu pasti mhm ikut program BPJS mhm Kesehatan. Terus yang kedua yang kadang itu terlewatkan, mhm. karyawan juga diikutkan program, jaminan kesehatan ketenagakerjaan. Oh, selain CKN tadi ya? Iya, Sama-sama ya untuk jaminan sama-sama, kesehatan ya? iya, tapi Mhm, beda, untuk tenaga kerja. iya, beda, apa namanya, Itu mmm, mungkin pekerjanya ya? Mungkin kalau yang pekerjanya di untuk yang bawah, CKN kan Binwasnaker ya. mmm, Ya, pembinaan Direktur Jenderal pengawasan Pembinaan Pengawasan, tenaga kerja. Ketenagakerjaan, Mhm ya, itu di situ. Dan itu juga perlu diperhatikan, mhm karena beberapa hal itu terkadang ya, dari 1.000 orang itu biasanya ada 1 atau 2 ya, kayak sudah semacam rumus kehidupan gitu ya mhm menurut saya loh ya. mhm Karena di beberapa rumah sakit ketika saya tanya,
dalam setahun apakah ada yang terjadi celahan kerja. Ini rumah sakit ya, beda dengan perusahaan. Kalau perusahaan yang notabene perusahaan manufaktur, perusahaan industri baja, perusahaan industri otomotif, kecelakaan kerjanya ya relatif lebih banyak. Tapi kalau rumah sakit itu dalam setahun sebelum adanya orang-orang K3 itu kalau kita lihat di data itu ada minimal 1 sampai 2 lah kecelakaan kerja. Entah itu keserempet, entah itu tabrakan di jalan ya ketika mau kerja dan mau pulang kerja gitu. Iya. Dan itu ya ada saja gitu loh. Tapi ya probabilitasnya tidak begitu banyak ya. Tinggi ya, Nggak tidak tinggi ya. tinggi ya. Iya. Mungkin itu ya. Iya, terus termasuk ada lagi yang perlu program kesehatan kerja secara komprehensif, Bu Sofi. Mulai dari promotif ya, terus preventif, Preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya. iya. Kalau dari segi promotif, petugas K3 itu biasanya membuat program untuk kebugaran, kesehatan jasmani ya, ditambah lagi rohani. Meskipun ini kadang ini Diabaikan. diabaikan dan ini bersinggungan, kadang Padahal iya meret ya. melekat. Artinya ke strukturnya di bawah itu biasanya rohani kan ikutnya di bagian rohaniawan ya gitu. Tapi selama rumah sakit tidak ada kerohaniawan, untuk program pembinaan jasmani, mental, dan rohani ini bisa masuk dalam program K3 RS. Itu sudah umum banyak dilakukan, Bu Safi ya. Contohnya kalau kita lihat, kita Jumat pagi itu kita lihat di kantor-kantor pemerintah ataupun swasta ya. Itu banyak tuh sudah melakukan olahraga mungkin apa, senam ya. Senam rutin ya. Senam rutin ya. Cuma sekarang senamnya itu sudah kekinian ya. Sudah Senamnya tidak senam jantung sehat, SKJ seperti zaman SD. ditarik ke situ lagi ya. Iya, ya artinya apapun olahraga itu kan dari kata olah raga ya. Raga ya. Kita menggerakkan raga dengan harapan niatan tujuan berkeringat, Bugar, mengeluarkan ya fisiknya, racun, fisiknya bugar dan bekerja nanti apa kognisinya ya, fresh, emosinya fresh sehingga bisa produktif ya. Coba Bu Sofi bayangkan, banyak orang yang mati segan hidup tak mau. hidup tak mau ya, hidup segan mati tak mau ya, terbalik mungkin. Itu mereka yang orang-orang kaum rebahan gitu. Kalau kita lihat mereka emosinya nggak stabil, kortisnya nggak stabil karena sistem peredarannya nggak lancar sehingga dalam mereka menangkap respon stimulus rangsangan, misalkan motivasi, masukan, ya pasti buntu, nggak nyantol. Itu dari sisi psikologi ya itu. Itu ya mungkin mereka nanti bisa menjadi apa istilahnya ya orang-orang yang tidak produktif ya. Nah itulah pentingnya program kesehatan kerja dalam hal ini pembinaan jasmani, mental dan rohani. Tentunya selain jasmani ya harus ada mental ya. Kalau mental itu ya semacam motivasi ya dari pengelola rumah sakit ataupun unit-unit tertentu. Dan harapannya dalam mengelola memberi motivasi itu ya berhubungan dengan yang namanya pekerjaan mereka masing-masing. Misalkan pekerjaan mereka di laundry, kita motivasinya ya bagaimana mereka bisa melakukan pekerjaan dengan tepat prosedur ya, sehingga selamat dan sehat, tidak kena haze. Terus bagaimana mereka ketika apa istilahnya pekerjaannya overtime karena full ya, yang biasanya itu cucian 2 kintal per hari mungkin ketika terjadi apa namanya fenomena bencana misalkan sampai 4 kintal dan sebagainya per hari lah. Mereka tuh biasanya gersah gitu ya bahasanya apa ya merasa overtime, over energi untuk pekerjaan mereka. Itu memang harus kita berikan pencerahan, pembinaan mental bahwa itu adalah sebuah pekerjaan yang insya Allah bermanfaat untuk orang lain. Kita hidup bermanfaat, cuma mereka kerja memang dalam fokus, dalam artian di bidang cuci mencuci ya. Dan itu juga mendapatkan pahala di sisi Allah ya, karena menolong. Itu perlu juga mental-mental seperti itu ya. Terus mental bagaimana mereka berteman ya, mental bagaimana mereka harus menyelesaikan masalahnya di masing-masing siklusnya ya. Kan
tidak semuanya orang bekerja dalam satu siklus organisasi terkait itu pasti mereka nyaman. Belum tentu Bu Sofi ya. Dari pengalaman kita di beberapa perusahaan ya, itu ya pasti ada aja konflik ya, baik konflik yang internal Internal, maupun eksternal. eksternal, baik itu kecil, sedang, berat, konfliknya itu pasti ada. Dan itu juga mengganggu Bu. Tetap ya kan Tetap mengganggu Bu. berimbas. Berimbas. Mereka yang punya konflik Mhm. itu pasti dalam pekerjaannya agak produktivitasnya agak berkurang, Menurun ya. menurun. Bisa mereka melamun sehingga harusnya nyuci Mhm. mungkin dalam 1 jam bisa menghasilkan 30 kilo misalkan gitu ya. Tetapi karena pikirannya agak Kacau. kacau karena adanya tekanan ya, itu sehingga produktivitasnya tidak sesuai harapan gitu. Itu Bu. Dari segi promotifnya. Itu promotifnya ya, Ya iya masih preventifnya. banyak. Kalau dari segi preventif Mhm. atau pencegahan, Mhm. K3 itu adanya program yang paling penting tapi jarang sekali dilakukan di rumah sakit swasta menurut saya. Jarang ya sama Contohnya? K3. Contohnya adalah program kesehatan, pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja dalam penerimaan karyawan. Oh gitu? Iya, dalam penerimaan karyawan tidak semua perusahaan swasta itu melakukan rekrutmen melibatkan K3. Dengan K3 ini sebenarnya kan tidak hanya orang-orang kita yang tenaga kesehatan lainnya ya, tapi ada orang-orang K3 dari dokter ya. Namanya dokter Hiperkes ya, Agen Perusahaan Kesehatan Kerja. Jadi K3 itu juga melibatkan dokter, perawat K3 tersendiri ada, dan itu bisa untuk dilakukan yang namanya pemeriksaan awal sebelum bekerja. Artinya apa? Harapannya ketika sebelum bekerja mereka sudah teridentifikasi mempunyai karir penyakit mungkin ya, atau sudah mempunyai riwayat penyakit tertentu, maka itu bisa menjadi catatan gitu loh. Andaikan itu diterima, maka nanti kemungkinan akan ada suatu saat dia karyawan itu sakit dan akhirnya mungkin cuti karena sakit dan waktunya bisa lama ataupun waktunya bisa sedang dan sebagainya. Dan itu kembali lagi merugikan apa? Merugikan perusahaan. Ataupun Karena ada instansi hari kerja yang hilang, otomatis ada yang mengganti lembur. penggantinya Iya. untuk yang menggantikan tenaga yang Iya, itu. sisinya itu sih dari Persep K3. Terus selanjutnya Kepersep yang Kuratifnya? selanjutnya kuratif ya. Kalau kuratif atau penyembuhan itu biasanya ada tata kelola dalam penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan akibat kerja. Itu programnya ya. Contoh, bagaimana ketika seorang karyawan tertusuk jarum. Misalkan karyawan ini mungkin cleaning service gitu ya, ataupun mungkin perawat yang lengah habis menginjek pasien terus tertusuk dan sebagainya. Nah itu memang perlu adanya awareness ya. Program kesehatan keselamatan kerja ini perlu diberikan edukasi yang banyak untuk semua stakeholder ya, agar benar-benar semua karyawan itu awareness, kesadaran sehingga mampu dan tahu bagaimana ketika terjadi kecelakaan kerja. Dalam hal ini mungkin yang ringan lah ya, itu bisa dikatakan ringan, sedang, berat bisa ya, tergantung nanti outputnya. Ketika dia terpajan jarum sepet yang sudah digunakan untuk menyuntik pasien dan kebetulan mungkin mempunyai riwayat penyakit yang menular, bisa saja itu tertular ya penyakit lah, sehingga nanti akan ada lagi hari kerja yang hilang karena pasien atau karyawan itu sakit. Maka perlu dilakukan apa namanya Bu? Kuratif ya. Kuratif ya. Bagaimana kita melakukan tata kelola, mengobati, mengawasi, ya, tadi, mengawal karyawan yang tertusuk. Ya, itu. Itu yang dari kuratif. Kalau rehabilitatifnya? Kalau rehabilitatifnya, mungkin ada program tersendiri? Ada program tersendiri, tapi kalau di rumah sakit, setahu saya ya, setahu saya di beberapa rumah sakit yang pernah saya kunjungi, program rehabilitatifnya itu umumnya yang banyak itu di perusahaan ya. Karena gini, program kembali kerja, return
Tuwak. Rotun tuwok ya, rotun tuwok itu istilahnya di perusahaan itu. Mmm, Kalau perusahaan-perusahaan industri yang berat-berat ya, mmm, yang logam, industri otomotif ya, industri pecah belah apa mhm. gitu. Itu mereka kan kecelakaan kerjanya nggak Tinggi. tinggi ya, Heeh. dan resiko grading-nya Mhm, itu tinggi, seperti mhm, misalkan perlunya amputasi tangan gitu mmm, ya, atau amputasi kaki atau anggota tubuh yang lain ya. Sehingga mereka itu akhirnya ketika terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, mhm, mereka bisa absen lama. Dan ini menimbulkan lagi-lagi kerugian bagi perusahaan. mmm. Nanti ada hari kerja yang hilang, ada harus Tenaga yang harus tenaga yang menggantikan, menggantikan atau mungkin rekrutmen kembali ya. ada Itu kan lembur. ada lembur dan sebagainya. Itu kalau perusahaan. Tapi kalau rumah sakit program kembali kerja memang tetap banyak dilakukan, Mhm, tetapi hasilnya tuh mungkin nihil ya. mhm. Karena rata-rata ya alhamdulillah sih ya, karena ada program keselamatan Ya sudah, kesehatan sehingga implementasinya udah iya, bagus, garansi heeh, jaminan keselamatannya pun tinggi. tinggi. Lah, makanya perlu program K3RS, K3 Mas kan, Sofi, sehingga nggih, insya Allah ya, mhm, semua ya memang Allah ya, tetapi heeh, manusia kan hanya bisa berikhtiar. berikhtiar, Iya, betul betul, berikhtiar, tapi mhm. nyatanya kita bisa dan akhirnya selamat dan sehat para pekerja. Tidak ada laporan untuk kembali bekerja ya, karena sehat semuanya. Alhamdulillah, itu ya para sahabat sehat karena memang implementasi dari K3RS-nya itu baik, makanya memang produktivitasnya tinggi dan nol apa ya, nol Zero accident. iya Ya, zero accident. residen gitu. Baik, mungkin ini karena terbatasnya waktu nggih, Pak Wahid ya. Iya, Ini kita sudah bahas semua dari mungkin perspektifnya seperti apa, kemudian implementasinya dari terkait keselamatan dan juga kesehatan seperti apa. iya. Ini sudah kita bahas semua ya? Iya, sudah, insya Allah sudah. Baik, Ya, masih banyak, ya masih banyak unsurnya ya? masih banyak. Oh, unsur banyak, mungkin butuh waktu periode tersendiri ya untuk Iya, membahas. iya, Baik, baik Bapak, untuk mengakhiri jumpa kita ya terkait iya, dengan K3RS ini iya. mungkin bisa disampaikan closing statement-nya seperti apa Eee, pada para sahabat sehat? Baik, bismillah, closing statement-nya untuk perspektif K3RS dalam produktivitas kerja, yang pertama mungkin dari people ya. Dari people perlunya leadership ya, Mhm, leadership kepemimpinan yang memang, sanggup untuk mendorong dan membudayakan K3 di Fasiankes masing-masing. Tujuannya apa? Ya agar produktivitas kerja meningkat, keselamatan kesehatan karyawan juga terjaga, keluarga pasien dan semua yang ada di rumah sakit atau Fasiankes itu merasa nyaman ya, sehingga bisa produktif ya. Terus itu dari sisi people ya, dan yang jelas, ada juga dari sisi, sistem bagaimana, kita perlu melakukan quality improvement ya, continuous quality improvement, di mana program-program K3 ini selalu berkelanjutan ya, sehingga, bisa tetap jaga keselamatan dan kesehatannya. Dan yang paling penting dalam sistem itu, bagaimana kita di era yang modern ini ya, di era teknologi, mari kita manfaatkan teknologi ya, yang ada mulai dari apa, CCTV ya, aktifkan semua CCTV di lingkungan kerja. Gunanya untuk apa? Untuk menjaga keselamatan mungkin dari penculikan bayi atau apa dan sebagainya ya, itu perlu ditingkatkan. Terus apalagi sistemnya juga sistem di deteksi dini kebakaran ya. Ada banyak sistem-sistem yang berbasis teknologi sehingga sangat mudah diakses sehingga rumah sakit menjadi aman. Dan yang terakhir dari sisi peralatan ya atau infrastruktur, maka kita harus tetap menjaga dan menjamin bahwa alat dan peralatan yang ada di rumah sakit benar-benar itu sudah terkalibrasi, sudah tervalidasi penggunaannya sehingga bisa digunakan kapan saja. Itu saja sih Bu, oke. closing statement dari kami. Nggih, mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan atau kurang pas ya. Baik, terima kasih. Demikian ya, para sahabat sehat, closing statement dari narasumber kita pada hari ini dan dengan berakhirnya closing statement, ini saya sampaikan dulu terima kasih ya Bapak ya Iya, untuk sudah
berkenan hadir dan sharing ilmu terkait dengan K3RS ini. Ya, Semoga amin. memberikan manfaat untuk kita semua Amin. dan masyarakat luas pada Amin. umumnya. Ya, Itu sama-sama, baik. Bu. Baik, dengan berakhirnya closing statement dari narasumber kita pada hari ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini, dan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Saya Sofi undur diri dan juga Wahid narasumber Zahirin. kita Pak Wahid Zahirin Ya. juga undur diri, dan kru yang bertugas dari Promkes PM juga undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sofi.